hal yang kita laporkan ini terkait dengan masalah fitnah dan pencemaran nama baik. Ketinggalan Bang, mungkin bisa dijelaskan pelaporan ini seperti apa Bang? Ya, terima kasih atas apa-apa menunggu ya. Jadi hal yang kita laporkan ini terkait dengan masalah fitnah dan pencemaran nama baik melalui Instagramnya Sakir Daulay. Dan yang kita laporkan sendiri adalah Sakir Daulay itu sendiri. Korbannya adalah klien saya atas nama Agi Sugianto. Nah, di mana dalam status Instagramnya itu disebutkan dengan narasi bahwa akun YouTube Sakir Daulay beserta albumnya itu telah dibajak dan bukan dia yang mengupload lagu-lagu itu. Padahal tanggal 7 Februari 2020 akun itu telah dijual belikan, di mana sebagai pihak pembeli itu adalah klien saya dan penjualnya adalah Sakir Daulay sendiri sebagai pemilik akun YouTube tersebut dengan harga 200 juta yang kemudian kita bayar itu per termin ya. Pertama 100 juta diterima oleh Sakir sendiri, kemudian 50 juta yang diterima oleh orang tuanya yang bernama Pak Hasan itu sendiri via transfer ya. Ada kontrak nggak sih, atau bahasa kasarnya hitam di atas putih terkait pembelian akun YouTube tersebut? Ada, maka saya sebutkan tadi pada tanggal 7 Februari 2020 itu terjadi akad kontrak jual beli akun YouTube plus dengan kerjasama pengisian konten setelah pengalihan akun YouTube itu sendiri kan, dari pemilik asal ke pemilik baru, yaitu Pak Agi Sugianto sebagai pemilik dari label Proactive Group. Oke, berarti bahasa kasarnya itu fitnahan itu terjadi karena Sakir Daulay ingin kembali memiliki akun tersebut, apa gimana Bang? Iya, tujuannya seperti itu, karena sebelum tanggal 16 April 2020 itu ada beberapa manuver yang dia lakukan untuk mendapatkan kembali akun YouTube itu sendiri. Pertama, dia berdalih bahwa akun YouTube itu tidak pernah dia transaksikan. Yang ada uang 200 juta itu adalah pinjam meminjam. Mentah di situ, kemudian dia berusaha masuk ke masalah formalitas perjanjian. Dia menggunakan orang tuanya gitu kan untuk menyoal terkait dengan perjanjian itu. Nah, dalam perjanjian tersebut kan pihaknya itu kan diwakili oleh Hamimi Daulay, kakak kandung yang sudah ditunjuk oleh Sakir itu sendiri kan. Nah, tapi orang tuanya keberatan. Kenapa bukan dia sebagai orang tua gitu kan yang mewakili dia gitu loh. Dia bukan kakaknya gitu kan. Itu yang dia soal. Nah, tapi kita tidak ada masalah di situ ya, karena memang pada awal kontrak itu kan kita udah menanyakan kepada pihak Sakir siapa yang dia tunjuk gitu kan, kemudian bagaimana dengan pihak keluarganya, ya maka mereka sepakat untuk menunjuk Hamimi Daulay itu sebagai kakak kandungnya sendiri, dan itu sudah biasa katanya Hamimi Daulay itu mewakili Sakir untuk menandatangani kontrak kerjasama dia dengan perusahaan lain. Oke, tapi sebelumnya sudah ada komunikasi nggak Bang, atau minimal somasi terkait? Sudah, tanggal 30, makanya kenapa kemudian hari ini saya melaporkan Sakir gitu, karena pada tanggal 30 kita sudah mengsomasi ya, tapi jauh sebelum somasi kita sudah melakukan negosiasi lah atas permintaannya dia gitu kan, untuk mengakomodir kira-kira apa maunya dia kan. Mentok di situ ya akhirnya kita layangkan somasi, guna pertama itu untuk melaksanakan prestasinya, karena si Sakir ini sudah ingkar janji Wan prestasi sejak sejak lagu Aisyah itu menjadi top trending gitu kan. Ya tidak ada satupun prestasi dia yang dia laksanakan. Sementara hak-haknya udah kita penuhi kan. Nah, seharusnya kan dia itu mengisi vlog, kemudian take vokal, membuat klip ya dan lain-lain lah. Tapi itu tidak dia lakukan. Terus kemudian yang kedua yang kita somasi itu ya terkait dengan masalah pencemaran nama baik ini. Kita kan hanya meminta untuk dia minta maaf, mengklarifikasi ke media, ceritakan
apa fakta yang sesungguhnya di balik ini kan, jual beli kah, kerjasama kah gitu loh, itu harus dia buka gitu loh. Jangan kemudian dia memfitnah, menuduh orang, membajak itu kan ya sama dengan mencuri. Oke. Kenapa salah Pak? Ya? Kenapa salah Pak? Pasalnya tadi berapa? Pasal berapa? Pasalnya. Oh ya, ada beberapa pasal yang kemudian diduga yang dilanggar oleh Zakir Daulay, yang diduga dilanggar oleh terlapor. Pertama pasal 28 ayat 1 Yungto pasal 45A ayat 1 dan atau pasal 27 ayat 3 Yo pasal 45 ayat 3 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 13 KUHP. Hukumannya Bang? Dan ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumannya maksimum 4 tahun ya, dan denda ya lebih kurang 1 miliar. Berarti ini pidana ya? Ya, ini pidana. Untuk perdatanya sendiri? Untuk perdatanya kita sedang susun langkah-langkah untuk kita melakukan gugatan wan prestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bang, ada kemungkinan ini nggak pintu damai? Kalau seandainya nih Zakir dengan datang minta maaf, oke dah diselesaikan secara baik-baik. Yap. Apakah dari klien akan membuka pintu maaf gitu? Ya sejauh ini gitu kan, kita tetap membuka lah. Apalagi klien saya itu kan kebaikannya itu di atas rata-rata gitu loh. Jangankan Zakir lah yang sudah dikenal, kemudian pernah ya kerjasama gitu. Orang yang tidak dia kenal pun gitu kan, ya dia akan baikin gitu kan. Ya sepanjang ya orang itu ya baiklah. Jadi nggak perlu gitu kan disangsikan tentang kebaikannya gitu loh. Dan saya yakin juga Zakir ini berulah begini ini karena dia tahu bahwa klien saya ini gitu kan orang yang baik gitu loh. Makanya dia itu semena-mena. Tapi Bang, itu kan perjanjiannya untuk mengisi konten YouTube. Ya. Nah, sedangkan yang diminta kan tadi untuk isi lagu gitu kan, nyanyi. Apakah Zakir juga ada di dalam kontrak label dari Pak Agi sendiri? Iya, kita kan begini. Awalnya kan kerjasama untuk publishing lagu-lagu ya gitu kan. Kemudian lanjut ke kesepakatan jual beli akun YouTube gitu kan. Nah, jual beli akun YouTube ini kan bukan kita beli putus begitu saja gitu loh. Kepemilikan YouTube-nya iya, tapi kan setelah itu ada kewajibannya dia ya. Selain dia itu kita bayar untuk harga channel YouTube-nya, juga kewajibannya dia tadi, ini tidak gratis dia mengisi itu, ada haknya dia yang harus berapa kita bayar persen juga. Awalnya 15% itu tertuang dalam kontrak gitu kan. Lalu sesudah itu ada perubahan itu dia minta? Ada negosiasi dia minta 50% gitu kan, tapi kita tolak gitulah karena itu tidak masuk dalam hitungan bisnis kan. Nah akhirnya jatuhlah kesepakatan itu kan 25%, dia pun udah terima. Tapi ada hal-hal lain yang kemudian dia minta yang nggak masuk akal gitu loh. Hal lain bagi itu kita apa, Bang? itu aneh gitu kan. Yang Pertama kan begini, masalah akun YouTube itu kan yang kita beli kan akun YouTube itu kan namanya Zakir Daulay, kemudian subscribe-nya, kemudian konten-kontennya gitu loh. Itu yang dia minta, nama akun YouTube-nya itu harus diganti, jangan pakai nama Zakir Daulay. Ya supaya dia bisa bikin akun YouTube baru. Terus kemudian yang kedua, kontennya itu di luar lagu Aisyah yang kita produksi bersama itu maunya dia itu harus dihapus, termasuk vlog-vlognya. Terus kemudian yang ketiga itu dia minta ya royalti RBT dengan persentase yang sangat besar lah gitu kan, yang memang tidak masuk di hitungan kita gitu loh. Jadi ketika kita ya menganalisa penawaran dia seperti itu, nah ini rupanya tidak ada itikat untuk mau selesaikan masalah gitu loh. Berarti menutup pintu damai nggak? Ya? Menutup pintu damai tidak? Ya menutup pintu damai karena kita tahu dia juga kan sudah kontrak kerjasama dengan perusahaan label lain. Gitu. Oh berarti intinya dia tidak mau bekerja sama dengan label Agi, lalu dia kerjasama sama label lain. Iya seperti itulah, karena memang sebelum dia kontrak dengan label Proaktif, dia itu lebih dulu itu kontrak dengan perusahaan lain. Itu pun kita ketahui sejak lagu Aisyah itu booming gitu loh. 2 bulan setelah kontrak kita udah nanyakan dari awal dengan siapa saja dia kontrak, dia bilang tidak ada dan hanya maunya dengan Proaktif aja. Dari minta itu bukan kita gitu loh, tapi dia sendiri itu yang mengejar Proaktif manajemen itu untuk diakomodir lah.
Bang, ini selain menuntut si Sakir sendiri, apakah kedepannya juga akan menuntut pihak label lain yang label lain dari Sakir, yaitu Falcon sendiri, pihak Falcon? Kalau kita tidak sejauh sana ya, karena kita tidak ada masalah dengan mereka gitu loh. Yang bermasalah dengan kami ini kan Sakir gitu kan, terlapor. Ya begitu juga dengan Falcon. Falcon pun mungkin ya dia akan mempermasalahkan terlapor itu sendiri gitu loh. Karena memang dari awal itu dia itu tidak mau terbuka. Jadi misal juga ya pihak Falcon tidak terbuka dan menjelaskan, minta penjelasan dari abang juga ya? Ya karena memang kita tidak tahu Falcon gitu loh. Tidak tahu hubungan Falcon dengan Sakir. Awalnya kalau kita tahu kan ya pasti kita akan tanyakan gitu loh. Tapi karena tidak ada informasi yang kita terima gitu kan, jadi kita itu kita udah korek-korek. Belakangan baru kita ketahui gitu bahwa Sakir itu ada kerjasama dengan Falcon. Kita minta perjanjian seperti apa, dia tidak mau tunjukkan. Gitu ceritanya. Untuk proses laporan ini kan kita menunggu dari panggilan dari pihak polisi untuk kita melakukan BAP awal ya sebagai saksi. Nah kalau untuk perdata nanti kita susun teknisnya dulu lah gitu kan, baru kemudian kita sampaikan ke teman-teman media.